Halo teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Podcast. Namanya juga belajar. Oke, kembali lagi bersama kita di Belajar Podcast. Dan kali ini giliran Kak Gatre yang bakal bawa topiknya. Udah ada topik belum, Kak? Udah dong. Udah. Apa tuh? Nih, aku lagi kesel banget baca berita ini, Gis. Ini beritanya ada di Berita awal apa? April. Kamu tahu, kamu pernah dengar gak? Di bulan April ini, di awal ini, ada berita tentang istri yang dipenjarain sama suaminya gara-gara dia nge-spill, gara-gara dia ngebongkar kalau suaminya itu selingkuh. Suaminya itu Oh, tentara di Bali, Gis. Ini iya. viral loh. Iya, tahu. Tahu kan? Dengar kan? Gara-gara istrinya tuh nge-spill perselingkuhan mereka, itu kan? Dugaan perselingkuhan Iya, yang dugaan dilakukan oleh perselingkuhan. suaminya. Ya, Yang mana suaminya adalah oknum TNI. iya, tahu beritanya. Aku kesel banget. Sebenarnya ini beritanya udah lama. Maksudnya ini kasusnya udah lama. Ya. Kalau aku baca-baca sih sebenarnya udah dari beberapa tahun sebelumnya. Oh, jadi di spill-nya udah lama gitu. Oh, Udah lama. heeh. Tapi dia baru dipenjara di tahun ini. Oh, gitu. Dan sampai kita taping nih, sampai kita rekaman nih, Iya, kabar terbarunya adalah kasusnya udah naik di mana-mana karena kasihan kan anaknya. iya, Dia punya anak dan jauh. tinggal. Iya, Sementara bapaknya tanda iya. kutip Tetap aja masih ada berkeliaran. masalah, Iya. dan ibunya di penjara. Dan karena ini kasusnya udah viral, jadi ada perhatian lebih dari masyarakat dan beberapa tokoh sehingga penahanannya ditangguhkan. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya setelah kita rekaman apakah akan menjadi lebih baik kasusnya. Mungkin ada perubahan yang lebih baik lagi atau gimana? Kita nggak Entahlah. tahu. Tapi ini akan menjadi permasalahan yang aku pengen bahas banget tentang perselingkuhan. Oh, selingkuh. Oke. Menarik. Aku cari-cari nih. Kalau dari tempo.co, aku cari dong definisi selingkuh itu sebenarnya gimana sih? Soalnya kan mungkin aku punya definisiku sendiri, kamu punya definisimu sendiri. Bener. Tahan dulu. Aku bacain dari tempo.co. Iya. Selingkuh adalah peristiwa destruktif yang bisa terjadi dalam hubungan apapun. Nah, penting untuk disadari bahwa setiap orang memiliki definisi yang beragam tentang selingkuh. Jadi kalau misalnya nih, mungkin menurutku selingkuh adalah ini. Ternyata menurutmu beda. Iya, beda. Coba deh, kalau menurutmu selingkuh itu kayak gimana? Kalau menurutku itu selingkuh itu ketika dari salah satu mereka yang berpasangan itu mendua. Oke. Iya, mendua itu mungkin bisa diawali dari hal yang sederhana dulu ya. Dari mikirin kalau misalnya aku pacaran sama ini kayaknya oke deh. Oke. Atau mungkin udah sampai action yang sampai udah ngelakuin sesuatu? Bukan, chat dulu. Oh, chat dulu. Iya, lewat teks dulu. Apalagi kalau udah sampai action yang memang ketemu di real life gitu loh. Dan misalnya pergi bareng gitu, makan bareng. Nah, benar. Itu sih kalau menurutku perselingkuhan itu. Oke, balik lagi ke definisi yang tadi. Setiap orang tuh punya definisi yang beragam tentang selingkuh. Contoh nih, misalnya flirting atau menggoda-goda tipis. Ada sebagian pasangan yang menganggap kalau flirting itu nggak apa-apa. Kayaknya cuma goda-godain lah. Ya mungkin cuma bercanda-bercanda aja. Tapi ada juga gitu. pasangan yang menganggap kalau flirting itu udah pertanda-pertanda awal dari potensi adanya perselingkuhan. Mungkin jadi salah satu awal mula perselingkuhan. Tapi udah bisa juga dianggap sebagai salah satu tindakan berselingkuh. Intinya beragam banget deh sebenarnya definisi selingkuh kalau kita nyari-nyari. Nah, aku cari tahu juga ada beberapa jenis selingkuh. Apa aja tuh? Sebenarnya tadi kamu udah ngebahas juga. Kamu udah nggak sengaja nyenggol dikit nih. Oh, nggak sengaja kena jenis perselingkuhan. Ya. Yang aku dapat. Ada berapa nih? Sebenarnya ada banyak, guys. Ada di sini yang aku dapat di artikel aku dapat. Ya. Ada yang pertama selingkuh fisik. Contohnya? Selingkuh fisik atau aku jelasin dulu ya, ada berapa aja ya. Oke. Jadi ada selingkuh fisik. Ya. Habis itu ada selingkuh emosional. Selingkuh atau biasanya emosional. Kalau trennya selingkuh hati. Oh, selingkuh hati. Oke. Tapi di artikel ini disebut sebagai selingkuh emosional. Lalu ada sexting dan selingkuh online. Sexting atau selingkuh online. Ya. Oke. Jadi di sini ada 3 aja. 3. Tapi kok kalau nyari-nyari lagi sebenarnya bisa dapat banyak. Pasti bakal banyak dapat sih. Oke, kita mulai dari selingkuh fisik. Ya. Selingkuh fisik itu di sini dijelaskan adalah selingkuh yang melibatkan aktivitas fisik.
Misalnya kayak jalan bareng, Makan bareng, makan bareng, pergi bareng, udah melakukan aktivitas berduaan. Iya. Yang mungkin kalau lebih jelasnya sampai melakukan hubungan seksual. Udah fisik banget tuh. Iya. Nah, lalu yang kedua ada selingkuh emosional. Nah, kalau di selingkuh emosional dari artikel ini dijelaskan adalah selingkuh yang tidak melibatkan aktivitas fisik, tapi meliputi aktivitas emosional seperti rasa perhatian. Iya. Oh. Lalu misalnya kayak nanya kabar. Mungkin kayak berkabar terus gitu ya, nanya kamu di mana nih, yang kayak gitu. Aku lagi di sini nih. Ngobrol-ngobrol, gitu ya? Curhat tentang keadaan dengan pasangan masing-masing mungkin. Dia tidak melibatkan aktivitas fisik. Iya. Nah, orang-orang biasanya nyebutnya itu selingkuh hati. Oh, selingkuh hati, oke. Nah, lalu yang ketiga itu ada sexting atau selingkuh online. Kayak gimana tuh? Nah, ini juga sebenarnya istilah baru yang gue dapat. Tapi kalau dari definisinya, sexting atau selingkuh online itu adalah aktivitas selingkuh yang didapat dari atau yang dilakukan dari sosial media. Jadi dia mungkin ada lo ternyata perselingkuhan yang mereka sama sekali nggak pernah ketemu, guys. Tapi karena mereka pernah ketemu atau istilahnya mutualan mungkin ya di media sosial. Mungkin mutualan, mungkin mereka kenalnya dari Facebook, Instagram, atau Bumble atau Tinder mungkin. Dan mereka sama sekali nggak pernah ketemu langsung. Iya. Tapi mereka udah chatan setiap hari, apa segala macam, udah berhubungan secara di sosial media. Nah, itu yang didefinisikan sebagai selingkuh online dengan sexting. Berarti kalau misalnya yang selingkuh emosional itu mereka memang sudah pernah ketemu, sudah pernah kenal gitu. Nah, jadi aktivitasnya lewat. Kalau menurutku, kalau yang emosional harusnya sih mereka udah pernah ketemu ya. Kalau fisik dan emosional mereka ketemu. Jadi nggak cuma di sosmed aja. Mungkin yang kayak teman kerja. Nah, bisa. Teman semasa sekolah. Ketemu gitu di kerja atau ketemu di sekolah. Iya. Oke. Nah, tapi aku kesal banget sama kasus perselingkuhan ini. Kalau menurutmu, aku juga dapat nyari-nyari kan di Quora.com. Iya. Kayak perbandingan selingkuh masing-masing selingkuh ini. Iya. Jawabannya beragam sih. Tapi jawaban yang paling banyak adalah ini quotes bagus nih, guys. Membandingkan hal-hal buruk tidak membuat sesuatu yang lainnya itu menjadi lebih baik. Oke, aku ulang. Membandingkan dua hal buruk tidak membuat salah satunya menjadi lebih baik. Intinya selingkuhnya memang jelek. Iya. Tapi di antara yang jelek-jelek ini kan mungkin ada cerita-cerita orang yang mana sih yang menurut mereka lebih jelek, yang lebih buruk dari jenis-jenis selingkuh yang lain. Nah, ada nih yang bilang kalau di selingkuh ada orang yang cerita nih di Quora.com kalau dia mengalami selingkuh emosional. Berarti lewat. Jadi dia merasa suaminya itu nggak benar-benar selingkuh secara fisik, tapi mulai memperhatikan orang lain. Oh, ya. Nah, kalau kamu dari yang kamu alamin, kamu pernah nggak diselingkuhin? Bingung pernah atau enggak ya? Sebenernya. Atau jangan kamu pernah jadi pelaku selingkuh? Aku kesel nih. Enggak sih. Oh enggak, oke. Atau kamu pernah nggak punya cerita tentang teman-temanmu nih? Tapi kalau bisa di-spill nama ya. Iya. Cerita tentang yang kira-kira menurut definisimu itu udah selingkuh. Ada? Apa tuh? Ada nggak? Misalkan gini, dia punya pacar, gitu kan. Tapi ketika ada orang, ini mereka udah pernah kenal sebelumnya. Oke. Ada yang mereka memang udah pernah kenal sebelumnya. Terus berawal dari reply story, terus DM gitu, beralih ke WA, jadi dekat. Tapi mereka nggak pernah ketemu gitu. Maksudnya nggak pernah ada aktivitas. Nggak ada aktivitas kayak bareng. Makan bareng, keluar bareng, jalan bareng itu nggak ada. Jadi cuman sebatas chat aja. Dan itu menurutku udah selingkuh. Dan ada juga nih, aku sempat
baca cerita-cerita orang juga Ya. di Twitter lah ya, ada yang di spill-spill gitu. Jadi ada yang orang yang pasangannya itu main dating apps sekarang kan Main dating apps. udah Oke. banyak ya, ada Tinder, Tantan, Bumble, Loh, kok kamu tahu? banyak dong. Terus kita juga bisa pakai Line Nearby, jadi line pengguna lain yang ada di sekitar kita. Atau kita gitu. bisa pakai aplikasi Gojek, guys. Oh iya, Kan ada yang Shopee. viral. Shopee juga juga. bisa. Apalagi ya lewat DM TikTok bisa. Waduh. Jadi banyak banget ada Banyak banget, peluang banyak selingkuh gitu. Nah, yang kayak gitu juga ada. Jadi itu namanya selingkuh online gitu ya. Bisa. Iya, Bisa jadi selingkuh online. dari hal-hal itu fix sih. Itu selingkuh sih menurutku. Oke. Mendua gitu loh. Benar-benar. Intinya dari ketiga selingkuh ini, bisa orang tuh selingkuh, bisa salah satunya aja, atau bisa dua, atau bisa semuanya Atau sekaligus. mungkin semuanya sekaligus ya. Atau mungkin bertahap. Misalnya Dari pertama, selingkuh online dulu. atau dari flirting dulu. Oh iya, gitu deh. Habis itu mulai DM-an atau di Yang sosmed. dari bercandaan kok jadi serius gitu. Nah, jadi ada yang bisa salah satu aja, ada yang bisa keduanya, ada yang bisa banyak sekaligus. Bertahap. Nah, Jadi intinya dari- semua yang ngeselin. Dari yang belum kenal lewat dating apps dulu, terus ya lewat chat, abis itu ketemu berdua. Ya udahlah, pokoknya sama aja selingkuh semuanya. Nah, kalau dari perbincangan yang ku dapat di forum quora.com ini, Ya, tapi ingat ya, ini membandingkan perselingkuhan tuh memang jelek, tapi tidak ada salahnya kita berdiskusi. Nah, ada yang bercerita bahwa bukan bercerita, dia berasumsi bahwa lebih baik diselingkuhi secara fisik daripada emosional. Nah, orang ini membawa cerita kalau ada temannya, nggak tahu nih, mungkin dia atau temennya atau dia nih gitu kan. ada temennya, suami temennya lebih tepatnya, Ya, yang tanda kutip jajan. Ngerti kan maksudku? ya, Atau teman-teman pendengar harusnya ngerti dong. harusnya ngerti sih Harusnya ngerti apa dong. maksud kata jajan Ha-ha. itu. Nah, dia si istri dari temennya itu bilang, katanya ya nggak apa-apa kalau suamiku jajan di mana-mana, selama hatinya tuh tetap di Buat si istri itu, ya buat si istri dia itu. gitu. Sebenarnya itu cukup kontroversial sih sebenarnya pemikiran seperti itu, tapi itu banyak logis pendapat-pendapat seperti itu. Sama aku pernah nonton nih beberapa konten, mungkin teman-teman pendengar juga pernah nonton konten tentang interview orang-orang di Jepang. Ya. Waktu di interview, gimana kalau seandainya suamimu atau pasanganmu jajan? Mm-mm. Habis itu respon-respon mereka beragam, tapi yang paling banyak responnya adalah, oh nggak apa-apa kalau jajan, selama hatinya tuh nggak. Masih buat Jadi orang itu. mereka seakan-akan bilang, oh nggak apa-apa deh kalau cuma selingkuh fisik. Ih. Nah, menurutmu gimana? Ini cukup kontroversial, guys. Sebenarnya nggak ada Nggak ada lebih baik. mendingan selingkuh ini itu nggak ada. Lebih baik nggak gitu selingkuh, loh. teman-teman? Mendingan nggak usah selingkuh gitu loh. Cuman yang kayak kalau yang tadi itu cukup membuatku tercengang sih. Tapi masalahnya ini teman-teman nggak bisa lihat ekspresiku ya. Tapi kalau misalnya Kak Gatra mungkin bisa lihat ekspresiku dari tadi. Dan aku cukup tercengang kayak, hah, ada nih, Ada yang kayak gitu? ada ya orang yang lebih milih selingkuh fisik gitu, padahal kayak yang namanya selingkuh ya sama-sama jelek gitu. Ya, Dan menurutku kayak emang yakin kalau orang jajan itu tidak akan melibatkan perasaan. Benar-benar. Nah, kalau kita nggak bahas selingkuh ini sebenarnya luas banget, guys. Kita bisa kayak, kenapa sih orang itu bisa selingkuh? Ada banyak Seandainya kita berasumsi aja nih. Kenapa sih orang bisa selingkuh menurutmu gimana? Menurutku kenapa orang bisa selingkuh itu ada banyak penyebabnya sih ya. Tapi kalau dari beberapa cerita yang sering aku dengar dan aku tangkap, itu orang-orang selingkuh karena biasanya ada suatu kekurangan di pasangannya gitu. Terus dia menemukan kekurangan itu menjadi kelebihan di orang lain. Orang itulah yang menjadi selingkuhannya, itu pun kalau si orang itu mau gitu. Nah, tapi sering banget kita ngelihat kasus-kasus yang di-spill di Twitter. Iya. Atau kasus-kasus yang viral atau kasus-kasus artis. Iya. Itu selingkuhannya tuh justru malah lebih jelek. Nah, iya, kayak yang tadi aku bilang. Jadi misalkan nih ada aspek 1 sampai 5. Pasangan kita itu udah punya 4.
tapi dia nggak punya, kurangnya cuma satu doang gitu. Jadi orang ini bakal nyari pasanganku kurang satu ini aja nih gitu kan. Berusaha mencari kurangnya satu ini di orang lain gitu. Dan orang lain yang menjadi selingkuhannya ini ya punya satu aspek yang di pasangannya nggak punya. Tapi ternyata cuma punya 2 aspek doang, punya 2 aspek dari 5 aspek doang. Itulah kenapa orang-orang menjadi selingkuhan itu pasti ya kualitasnya di bawah ya. Kadang ada yang di bawah kualitasnya di bawah. Emang ada selingkuhan yang kualitasnya jauh di atas? Kayaknya enggak deh. Kalau orang yang kualitasnya di atas kayaknya nggak mungkin mau dijadiin selingkuhan gitu. Benar. Kok agak emosi dikit ya? Ya aku juga emosi nih guys, ngedengar beritanya nih guys. Ngomongin soal selingkuh nih, sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa menjadi peluang atau pemicu terjadinya perselingkuhan. Selingkuh, gitu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi gitu. Oke, misalnya nih, kalau yang pada umumnya ya, kalau yang tanpa menggunakan teknologi itu misalkan ketemu teman lama di jalan, gitu. Itu kan awal ketemunya bukan karena teknologi. Iya. Atau misalkan sesama teman kerja, sesama teman kuliah gitu, teman satu kepanitiaan gitu misalkan. Itu kalau teman-teman masih mahasiswa ya, kepanitiaan. Ya masih kuliah, terus LDR hati-hati ya. Oke. Terus kalau misalnya ini yang ketemu pertama kalinya lewat teknologi, itu deh aku bilang lewat dating apps lah. Alasan pertama sih orang iseng-iseng doang mau main gitu. Iseng swipe ada yang match kayak gitu. Nah, aku baca nih, baru banget nih aku nyari nih. Ternyata ada 10 profesi dengan resiko perselingkuhan tertinggi. Ini menurut Tempo lagi. Menurut Tempo lagi. Menurut Tempo, bukan menurut gue teman-teman, ini menurut Tempo. Nanti kalau kalian ada bermasalah, ya? Tanya aja sama Tempo. Yang pertama ada sales. Kenapa? Di sini nggak jelasin sih. Aku bacain aja ya. Nanti kita kira-kira kenapa nih. Nah, Yang pertama ada sales. Yang kedua ada guru nih. Waduh. Kenapa bisa guru? Waduh. Menurutmu kenapa? Mungkin. Coba lanjut dulu yang ketiga. Nanti kita tarik kesimpulannya. Yang ketiga ada perawatan kesehatan. Yang keempat ada teknik dan manufaktur. Yang kelima ada akuntansi, perbankan dan keuangan. Oke, sebenarnya ada banyak, tapi di sini aku ambil 5 aja. Justru aku mengambil kesimpulan malah gini, guys. Perselingkuhan itu bisa terjadi di mana aja. Di mana aja bisa. Nggak spesifik ke kalau dia. Sebenarnya nggak mandang pekerjaan juga. Enggak. Cuma mungkin perselingkuhan beresiko terjadi di tempat kerja. Oh, iya bener. Untuk yang orang-orang dewasa ya. Dewasa muda mungkin ya? Mungkin. Terutama kalau memang tempat kerjanya memang berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kerjanya cuma nggak berinteraksi sama banyak orang, itu lebih aman. Alias sama komputer doang. Oh ya, itu lebih aman. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Berinteraksi sama komputer doang, ya di komputer lah main FB. Malah dia join grup sana sini. Ke jenis selingkuh yang online. Iya, bener banget. Bener-bener. Atau ada juga nih, bisa ibu rumah tangga, which is dia kan kerjaannya cuma di rumah aja, fokus sama anak-anaknya, tapi masih bisa punya peluang. Ada peluang selingkuh. Waduh. Berarti misalkan nih di grup reuni sama teman-teman sekolahnya, gitu. Berarti emang penyakit aja sih. Maksudnya memang kalau emang udah tabiatnya jelek. Ya udah, kalau emang kamu niatnya selingkuh, mau gimana pun ya tetap bakal ada celah dan peluang buat selingkuh gitu. Benar-benar. Namaste. Sabar. Tarik nafas. Itu sih guys, dari jenis-jenis selingkuh yang aku dapat dari tempo.com. Jadi langsung ke kesimpulan aja guys. Apa tuh kesimpulannya? Kesimpulannya adalah singkat padat jelas, jangan selingkuh. Waduh. Tapi kalau emang udah pada dasarnya tukang selingkuh, nggak usah deh. Kalau misalkan nih, pertama nih buat kalian yang lagi PDKT atau lagi mau mendekat dengan lawan jenis gitu kan. Kalau kalian tahu dia tuh emang punya riwayat selingkuh, mendua, apa tabiat-tabiat jeleknya, inget selingkuh itu nggak bisa
diperbaiki, nggak bisa diobatin gitu. Jadi udah deh, kalau kalian tahu dia tabiatnya udah selingkuh, nggak usah deh dicari, skip. Kayak nggak ada orang Red lain flag aja. ya? Red flag. Aduh. Kayak di semua konten kita banyak banget Bahas banget red flagnya. Kapan kita bahas khusus red Apa flag lagi? deh. Kira-kira, aduh, kalau misalnya kita bahas red flag di satu topik itu kayak bisa 1 jam, Aduh. 2 jam. Jadi tunggu, nanti kita akan bahas tentang red flag teman-teman di episode-episode lain. Sabar ya, pelan-pelan ya. Oke, balik lagi ke kesimpulan kita. Kalau terkait profesi ya, selingkuh itu bisa terjadi di profesi apa saja, tidak memandang spesifik profesi tertentu, lebih cenderung. Jadi memang mungkin ke tabiatnya masing-masing. Tapi kalau berbicara data mungkin memang ada. Tapi balik lagi, di semua profesi itu bisa terjadi perselingkuhan. Akan selalu ada peluang untuk melakukan selingkuh. Nah, gitu. benar banget. Jadi itu dia teman-teman, obrolan kita di kali ini, episode yang penuh dengan emosi di bulan April ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kalian ambil dari episode kita kali ini, karena di Belajar Podcast namanya juga belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.